Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Terima kasih teman-teman yang sudah sabar menunggu Black Cuan. Cukup lama liburannya Black Cuan kali ini teman-teman ya. Untuk pertama kali ini saya juga merasa kayak lama banget gitu kan. Sudah sekian hari tidak mengupdate berita kepada sahabat-sahabat Black Cuan. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin berbicara di sini mengenai istirahat dulu Bitcoin, lanjut lagi nanti untuk kenaikannya teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat pun ya, pergerakan Bitcoin itu seperti itu. Kayak dibikin istirahat gitu kan, dengan ekspektasi kita di awal bulan Mei ini dia menembus di atas level 30-31, tapi ternyata malah terjadi ada sedikit koreksi ya teman-teman ya. Meskipun tidak terlalu ekstrim seperti yang ditakutkan ya teman-teman. Kemudian kita juga akan berbicara di sini di update kali ini mengenai momen kontradiksi. Jadi kita ini memang berada di momen yang kontradiktif teman-teman. Jadi di satu sisi kita lihat beritanya negatif terus tetapi Bitcoin-nya malah bagus. Begitu juga hal yang sebaliknya terjadi teman-teman. Dan di update kali ini kita langsung saja ya. Yang pertama saya ingin bicara dengan kalian itu adalah mengenai apa yang terjadi kepada the Fed ini ataupun kenaikan suku bunga. Dan ini saya mengambil dari Benjamin Cowen dan saya juga ikuti di sini ya surveinya dia. Apakah besok ini merupakan terakhir kali kenaikan suku bunga? Dan saya mengambil posisi di sini dengan 52,8% ini mengungguli yang yes. Bahwa banyak orang investor pun berpikir kenaikan suku bunga ini belum akan berhenti teman-teman. Dan apabila ini pun terjadi teman-teman ya, jika kenaikan 0,25 basis point itu terjadi besok ini teman-teman, saya mengutip dari Zero Hedge di sini, maka kenaikan yang sama ini di 5,25% di sini teman-teman itu akan menyamai rekor yang pernah terjadi di tahun 2004-2006 itu teman-teman ya di sini. Di sini terjadi 5,25% dan kalau besok ini terjadi, the Fed ini ya untuk FOMC meetingnya mereka, dia menaikkan 0,25 basis point, maka akan serupa. Dan apakah setelah itu skenario yang sama terjadi seperti ini atau dia akan dibikin terus memanjang seperti ini sepanjang tahun dan tidak pivot the Fed ini sampai akhir tahun? I don't know guys. Makanya saya katakan ini betul-betul kita berada di area yang membingungkan sebenarnya gitu kan. Cuman saya mau bilang begini kepada teman-teman yang mungkin sudah bertahan di Bitcoin, di kripto, memegang altcoins-nya dengan sabar. Saya cuma mau bilang bahwa you tidak sendiri, artinya banyak juga investor-investor lain yang betul-betul diamond hand di luar sana, yang juga pegang erat visi mereka untuk long terms di Bitcoin ini dan melihat masa depan itu lebih jauh ke depan dan mereka bersiap untuk segala kemungkinan yang akan datang dalam short terms ataupun medium terms-nya teman-teman. Karena kalau kita lihat ya secara harga Bitcoin pun ya ketika saya merecord ini di 28.400-an memang terjadi penurunan ya sampai di level 27 ribuan dolar teman-teman, tetapi dia sudah ada sedikit pembalikan arah di sini teman-teman. Dan menurut saya kuat kok untuk Bitcoin ini yang meskipun orang mengatakan bulan Mei itu penuh dengan kutukan, tetapi saya yakin di bulan Mei yang tahun ini itu sudah merupakan pondasi pergerakan Bitcoin ke depannya yang akan semakin bagus. Ini menurut saya teman-teman, dan persis juga seperti yang saya katakan kepada kalian bahwa istirahat dulu nih Bitcoin sebelum dia lanjut lagi. Dan ini saya ambil dari trader Tardigrade teman-teman. Dia memberi semacam simulasi di sini dan saya sangat-sangat senang dengan simulasinya dia yang positif di sini teman-teman, meskipun ya ada sedikit yang kita koreksi-koreksi gitu kan menurut apa yang kita alami sebelum-sebelumnya ataupun pengalaman sebelumnya, karena spike yang terlalu seperti ini juga kayaknya masih belum saatnya menurut saya. Tetapi bahwa ini merupakan simulasi yang sangat positif dan memberi kita energi, itu menurut saya bagus untuk kita apresiasi nih. Jadi Bitcoin itu pun ya, seperti dikatakan oleh dia, saya setuju nih dengan kata-katanya dia, di dalam kenaikan harga, di dalam short bull run pun katanya dia itu ada running dulu, kemudian istirahat dulu, kemudian running lagi, istirahat lagi, dan itu adalah hal yang sangat-sangat healthy di dalam bull market, seperti dikatakan oleh si trader
tardigrades di sini teman-teman. Dan jika teman-teman punya pendapat yang lain mengenai ini ya, silakan untuk mengomentari di kolom komentar. Karena kalau menurut saya ya, kita kemungkinan besar ini akan ada kenaikan, kemudian istirahat di sini, tetapi untuk langsung tembus ke 114-an ribu seperti dibayangkan oleh dia di sini, I don't think guys, I don't think di tahun ini. Tetapi di tahun 2024 ya teman-teman, setelah halving, bahkan di 2025 nanti itu saya yakin bahwa ada kemungkinan besar ini lebih tinggi dari 114.000 ini teman-teman. Itu sih ekspektasi kita orang-orang yang investasi long term ya di sini teman-teman. Kemudian teman-teman, sebelum saya berbicara mengenai kontradiksi ya yang dikatakan oleh Zero Hedge, saya ingin bicara di sini dulu mengenai apa sebenarnya yang sedang terjadi pada saat ini ya. Dan menjelang kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed teman-teman, lagi-lagi dua bank di Amerika, PacWest dan Western Alliance di sini mengalami penurunan teman-teman. Ini mirip seperti yang terjadi di koin micin ya. Ini turun tumbang seperti ini dan hanya dalam sehari itu 28% minus. Kemudian Western Alliance juga hal yang sama terjadi, minusnya 25% di sini teman-teman. Dan ini terjadi di sahamnya bank. Dan ini juga dari Watcher Guru ya. US Regional Bank Stock Following Collapse setelah First Republic Bank. Jadi sekarang ini di tanggal 3 Mei teman-teman, itu PacWest, Western Alliance, Metropolitan Bank. Jadi kalau bisa kita bilang seperti ini deh. Hampir setengah dari bank yang ada di Amerika itu sudah collapse sekarang ini. Seperti diberitakan oleh Colby Menger di sini. Dan setengah dari bank di Amerika sekarang ini sudah already insolvent. Sudah tidak bisa lagi tertolong, katanya si Colby Menger di sini. Dan inilah awal dari credit crunch. Jadi benar teman-teman, kalau mengacu ke advice-nya dia ya, dia bilang ya, be your own bank now. Ayo kita jadikan bank kita sendiri sekarang dengan stok Bitcoin, ataupun menurut saya kalau kita yang kecil-kecilan di sini, stok aja kripto gitu kan yang bagus gitu, kayak Ethereum lah, seperti itu, atau BNB lah. Atau mungkin ada pilihan lain berdasarkan riset teman-teman di sini. Intinya adalah bank di sini sudah mengalami krisis dan tidak tertolong lagi, sementara The Fed ini naikin suku bunga. Memang kontradiksi keadaan ini teman-teman. Kemudian teman-teman, data jobless di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat ini sudah merilis ini data ketenaga kerjanya mereka ya. JOLTS, job openingnya itu dari 9,97 juta itu menjadi 9,59 juta. Merosot tenaga kerja Amerika Serikat ini merupakan pertanda lagi teman-teman bahwa bermasalah ekonomi mereka. Jadi lapangan kerja mereka yang terbuka itu justru menurun. Dan ini membuat saham-saham di Amerika Serikat bahkan bank-bank di Amerika Serikat itu juga terjadi bersamaan, anjlok teman-teman. Dan kejadian kontradiksi ini teman-teman, di satu sisi The Fed naikin suku bunga, di satu sisi ekonominya hancur, ini dijelaskan dengan cukup baik oleh Zero Hedge di sini. Kita tampaknya ini berada di season of kontradiksi. Jadi kita berada di musim ataupun di situasi yang penuh dengan kontradiksi. Bisnis itu kelihatannya slow, tetapi entah bagaimana tidak slow juga katanya dia di sini. Harga juga seperti itu. Harga komoditas ini sepertinya stabil, tetapi di bagian-bagian lain tidak stabil. Kemudian produk juga terjadi hal yang sama. Kemudian muncul juga ketidakpastian di dalam satu hari atau beberapa hari. Tetapi seterusnya malah ada yang sebaliknya teman-teman. Oleh karena itu menurut dia, the next couple months, jadi beberapa bulan ke depan ini barulah kita memperoleh jawaban yang sebenarnya. Atau bahkan mungkin tidak, katanya dia. Dan memang sulit untuk membuat proyeksi di momen-momen seperti ini, teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi di Black Cuan di sini, untuk yang long di Bitcoin ataupun di altcoins, teman-teman, saya prefer ke sini. Bahwa sekarang ini Bitcoin sedang istirahat. Itu aja deh jawabannya. Kalau terjadi penurunan, ya kita beli lagi. Kalau dia terjadi kenaikan, ya kita bersyukur teman-teman. Artinya ini akan lanjut terus. Seperti itu saya melihatnya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita enjoy the ride, kita bertahan, be strong kita di sini teman-teman. Kita udah kadung basah di sini, mandi sekalian. Sekian video kali ini, sampai jumpa di update Black Cuan yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace my friend.